Ya Ahobu, selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Kasih Terima Jaya Zega M. Deremika, peserta Latsar CPNS tahun 2023, golongan 2, angkatan 3, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sehari-hari, saya bekerja di UPTD RSUD Dr. M. Thompson Nias, tepatnya di instalasi rekam medis. Pada video ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Retensi Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di UPTD RSUD Dr. M. Thompson Nias. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1. Membuat alur retensi berkas rekam medis rawat jalan. Adapun tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan alur pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan. Tahap 2. Berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala ruangan terkait alur pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan. Tahap 3. Mendesain alur pelaksanaan retensi berkas rekam medis sedemikian rupa dengan menarik dan informatif menggunakan aplikasi Canva. Tahap 4. Mencetak alur pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan. Tahap 5. Melakukan diskusi kepada mentor dan kepala ruangan tentang penempatan alur pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alur retensi berkas rekam medis rawat jalan di instalasi rekam medis yang diletakkan di ruang penyimpanan berkas rekam medis. Kegiatan 2. Merevisi SPO retensi berkas rekam medis. Adapun tahapan 1, melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor terkait kegiatan revisi SPO retensi berkas rekam medis. Tahap 2, melakukan koordinasi dengan kepala instalasi terkait merevisi SPO retensi berkas rekam medis. Tahap 3. Mempersiapkan format soft copy SPO retensi berkas rekam medis yang lama dengan meminta soft copy kepada rekan kerja. Tahap 4. Melakukan kegiatan revisi pada SPO retensi berkas rekam medis yang telah tersedia formatnya. Tahap 5. Mencetak SPO retensi berkas rekam medis yang telah direvisi. Tahap 6. Melaporkan kepada mentor terkait SPO yang telah direvisi dengan membawa SPO yang lama dan yang baru yang telah dicetak. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya SPO retensi berkas rekam medis yang baru sebagai acuan bagi petugas dalam melakukan kegiatan retensi. Kegiatan 3. Membuat format berkas rekam medis rawat jalan yang diretensi di SIMRS dan mempersiapkan ruang inaktif dengan memberi label ruang inaktif berkas rekam medis di depan pintu. Adapun tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Tahap 2, melakukan koordinasi kepada unit SIMRS tentang penambahan format dan item untuk berkas rekam medis yang telah diretensi. Tahap 3. Menyiapkan surat permohonan kepada Direktur UPTD RSUD Dr. M. Thompson Nias agar dapat difasilitasi dalam kegiatan pembuatan format atau item pada aplikasi SIMRS. Tahap 4. Bekerja sama dengan unit SIMRS dan mempersiapkan isi format dalam penginputan pada SIMRS. Tahap 5. Mempersiapkan ruang inaktif dengan memberi label ruang inaktif berkas rekam medis di depan pintu. Tahap 6. Melaporkan kepada mentor bahwa format retensi berkas rekam medis rawat jalan di SIMRS telah tersedia dan ruang inaktif telah tersedia yang telah diberi label. Adapun output dari kegiatan ini yaitu tersedianya item inaktif pada layar pendaftaran untuk berkas rekam medis yang telah diretensi.
Tersedianya format penginputan rekam medis inaktif pada aplikasi SIM-RS. Tersedianya ruang inaktif yang telah diberi label. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan. Adapun tahapan pertama, meminta persetujuan mentor dan berkonsultasi tentang kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Tahap 2, melakukan koordinasi kepada kepala instalasi rekam medis terkait sosialisasi dan meminta saran dan masukan. Tahap 3, mempersiapkan bahan sosialisasi yang akan dibagikan kepada peserta sosialisasi dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Tahap 4, membuat undangan yang akan diberikan kepada peserta sosialisasi. Tahap 5, membuat daftar hadir peserta sosialisasi. Mencetak PowerPoint yang telah dibuat, undangan sosialisasi kepada peserta, dan daftar hadir yang akan ditandatangani. Tahap 6, mempersiapkan ruang sosialisasi. Tahap 7, memaparkan materi sosialisasi dengan membagikan materi yang telah dicetak dan dalam bentuk soft copy yang dikirim melalui WA. Tahap 8, mempraktekkan tentang pelaksanaan retensi berkas rekam medis kepada peserta sosialisasi, mulai dari memilah file rekam medis inaktif, mempraktekkan pengentrian pada aplikasi SIM-RS yang terbaru, menjelaskan item yang bertambah, menjelaskan tentang item yang ada di layar pendaftaran, sampai pada hasil laporan berkas rekam medis yang telah diretensi. Mempraktekkan penyimpanan rekam medis inaktif di ruang inaktif rekam medis yang terbaru. Tahap 9, melakukan diskusi tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Tahap 10, melaporkan hasil sosialisasi kepada mentor dengan membawa daftar hadir yang telah diisi. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi pelaksanaan retensi berkas rekam medis. Kegiatan 5, melakukan monitoring pelaksanaan retensi dengan membuat lembar monitoring menggunakan Google Form. Adapun tahap 1 yaitu melakukan konsultasi kepada mentor dan menyampaikan pembuatan monitoring terkait pelaksanaan retensi. Tahap 2, membuat lembar monitoring dengan menggunakan Google Form. Tahap 3, melakukan sosialisasi tentang pengisian Google Form dan membagikan link kepada petugas terkait pelaksanaan retensi. Tahap 4, membuat laporan monitoring melalui Google Form yang telah diisi oleh petugas. Tahap 5, melaporkan hasil akhir kepada mentor tentang lembar monitoring pelaksanaan retensi berkas rekam medis. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya lembar monitoring terkait kepatuhan petugas dalam pelaksanaan retensi dan berkas rekam medis yang telah diretensi tahun 2017 sebanyak 635 berkas rekam medis rawat jalan. Perkenalkan, nama saya Irma Herdianti Benua. Saya merupakan rekan kerja dari Kasih Terima Jaya Zega yang melakukan kegiatan aktualisasi. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pembuatan alur retensi berkas rekam medis rawat jalan. Menurut saya, pembuatan alur retensi berkas rekam medis rawat jalan sangatlah membantu dan bermanfaat, terutama bagi kami petugas penyimpanan, agar dapat menjadi acuan dan membantu kami dalam proses meretensi berkas rekam medis rawat jalan. Demikian testimoni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tirwana Istia. Saya adalah rekan kerja Kasih Terima Jaya Zega yang melakukan kegiatan aktualisasi. Saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan monitoring pelaksanaan retensi. Adalah benar, rekan kami telah melakukan kegiatan monitoring dengan membagikan lembar monitoring melalui link. Pada kegiatan ini, berkas rekam medis yang diretensi adalah tahun 2017 sebanyak 635 file dokumen rekam medis. Demikian testimoni ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tuti Arianti Marungu. Saya adalah rekan kerja Saudara Kasih Terima Jaya Zega yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi. Saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan sosialisasi pelaksanaan retensi berkas rekam medis rawat jalan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2023 yang bertempat di ruangan penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan. Pada kegiatan sosialisasi ini, rekan kami telah menyampaikan dan memaparkan secara langsung kepada kami bagaimana cara pelaksanaan retensi dan bagaimana cara penginputan dalam aplikasi SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dengan adanya
penginputan dalam aplikasi secara SIMRS, kami terutama di bagian pendaftaran rawat jalan menjadi media pengingat bagi kami apabila ada pasien yang berobat atau berkunjung kembali sedangkan berkas rekam medisnya inaktif, sehingga penyediaan berkasnya lebih cepat dan lebih tepat. Dengan adanya sosialisasi retensi ini, kami percaya bahwa akan menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih cepat lagi dalam melayani pasien kami, terutama di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Yas ini. Demikian testimoni dari saya ucapkan terima kasih.